warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Bersama saya Nur Izzuddin Syama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen 2020. Oke, di podcast kita kali ini kita kedatangan bintang tamu dua sekaligus, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang katanya sudah sidang terlebih dahulu. Oke, seperti apa ceritanya, prosesnya mereka sidang bisa lebih cepat daripada yang lain? Oke, kita sambut mereka. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman Fakultas Ekonomi? Siap. Mulai dari yang baju putih dulu deh. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Martanti Agustini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk konsentrasi pemasaran. Pemasaran? Yap. Dipanggilnya Emar atau Tanti? Sesuka hati sih, biasanya kalau teman-teman panggil Tanti. Oh, Tanti. Ya. Jadi saya panggil Mar aja ya. Wah. Mar. Oke, untuk yang sebelah. Halo semuanya, saya Tias Nurul Hafijah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2018, angkatan 2018. Sama seperti Martanti, kita sekelas kebetulan Dari semester 1. Dari semester 1. Konsentrasi bareng juga. Iya, Yap, benar. pemasaran juga. Oke, keren. Apa emang dari sebelumnya masuk UNAS kalian udah satu sekolah? Kita baru bestie. Oh, baru bestie di UNAS. Baru bestie pas Oke. baru semester 1. Oke, jadi yang saya dengar informasi di luar, emang benar kalian udah sidang duluan? Betul. Betul. Alhamdulillah. Berapa orang? Waktu kita kemarin 8 8 orang. Oh, 8 orang. Kebetulan cuma 8. Itu satu kelas atau ada kelas lainnya? Beda kelas dan juga beda konsentrasi. Beda kelas? Kebetulan yang konsentrasi untuk pemasaran cuma kita berdua. Itu Yang lain MSDM. yang lain kok bisa bareng juga? Apa emang pas ngerjakan kalian berkelompok atau gimana? Kebetulan untuk yang 5 orang kita DPU-nya sama. Oh, DPU-nya sama? DPU-nya sama, jadinya bisa cepat. Siapa DPU-nya? Kebetulan Pak Karnadi. Pak Karnadi. Pak Karnadi, oke. Langsung Pak Karnadi guys. Ya, oke lah, siap. Oke, jadi dengan proses sidang kalian yang cepat, apa di kampus itu kalian tidak ada aktivitas lain sehingga bisa ngerjakan ini? Untuk di semester 7-8 ya, 7-8. kebetulan kita Kita sudah nggak nggak ikut, ikut ini kayak organisasi organisasi. juga. Emang lagi ngosongin ya Iya, untuk fokus ke ini. Fokus ke skripsi. Oh, berarti sebelumnya memang pernah ikut. Ikut. Ikut apa itu? Dari tadi dulu deh. Oke, dari Mar ya. Kalau Iya, dari Mbak Mar ya. kalau saya sendiri itu kebetulan dulu 2000 berapa ya? 2019 itu periode 2019-2020. ikut BEM Fakultas Ekonomi di bagian IT. Nah, selanjutnya di tahun selanjutnya kebetulan juga ikut di BEM Fakultas Ekonomi di Sekretaris Umum BEM Fakultas Ekonomi. 2019 2020. Iya, 2020-2021. Oke. Kalau untuk saya sendiri, saya cuma ikut 1 tahun. Kebetulan waktu itu sudah corona ya. Corona. Jadi lebih sibuk, waktu itu ada kegiatan lain di rumah gitu. Oh, gitu. Bisnis atau ya apa? Bekerja. Bekerja. Oke. Sampingan lah. Sampingan. Emang enggak apa-apa kuliah sambil bekerja itu Iya. emang nilai plus, apalagi kita bisa memanajemen waktu. Yep. Itu suatu hal yang Baik. cukup baik. Oke, jadi karena kalian sudah sidang, tentunya kan punya gambaran. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang belum sidang, mungkin mereka reka seperti apa sih gitu, atau kalian mau menceritakan proses kalian dari awal sampai akhir itu seperti apa, kok bisa cepat, apakah semalam suntuk sampai dari isya sampai subuh kalian di depan laptop, atau seperti apa deh tipsnya gitu sehingga kalian ngerjakan juga tidak stres gitu, seperti apa? Mungkin Tips bisa. apa nih? Tips untuk sidang apa tips agar cepat selesai?
Gambaran sidang aja dulu deh. Gambaran sidang aja, gambaran sidang. Dari Mbak Mar ya itu. Oke, kalau gambaran sidang ya yang penting untuk teman-teman yang lain yang belum sidang dipahami dari bab 1 sampai bab 5 benar-benar dipahami. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari penguji ya apa ya? Dari bab 1 sampai bab 5 itu tidak kira melenceng dari Bab 5 ya. Pokoknya dipahami semua. Kalau pertanyaan penguji itu biasanya setiap dosen penguji itu beda-beda pertanyaannya ya. dan juga tidak nentu apa 5, apa 8, apa berapa gitu. Maksudnya random aja gitu. Random. Kan. Terus yang dipahami juga yang di bab 4 di uji-uji itu PLS algoritma itu juga benar-benar dipahami. Kalau misal sudah paham semuanya, insya Allah bisa jawab dan lulus. Oke, Bismillah. Untuk Dan yang kita kebetulan juga metodenya baru ya, pakai PLS. Oh Sebelumnya iya, yang sekarang pakai PLS ya. Iya. Oh iya. Jadi iya. lebih menantang bagi lebih kita. challenge ya. Hal yang baru kan. Hal yang baru gitu. Sebelum-sebelumnya kan masih belum ada, pelatihannya juga baru gitu. Baru. Kita malah dari semester 6 metodologi penelitian yang diajari itu SPSS. SPSS. Kemudian secara mendadak mengganti ke PLS kan kaget ya, shock. Tapi bisa kan? Alhamdulillah. Oke, jadi tipsnya memang harus dipelajari terlebih dahulu Ya, harus dan paham. memang paham dengan apa yang ditulis. Dan juga jangan tambahan ya, juga jangan mau disalahkan gitu. Sebenarnya skripsi kita itu sudah benar, tapi sama dosen penguji itu dijebak. Kita Kadang jangan terpengaruh gitu sama ada penguji. jebakan-jebakan gitu. Oh, jadi istilahnya kita itu paham dah gitu ya. Iya, sama skripsi kita. Yakin gitu. tidak Iya, gitu kan? betul. Oh, iya iya. oke. Harus bisa mempertahankan skripsi argumen kalian. gitu juga Iya, ya. argumennya itu harus bisa dipertahankan. Terus kemudian selama di sidangnya tuh apa nggak merasa apa ya panas dingin atau keringet bercucuran gitu? Kalau misal dibandingkan ya antara sempro sama sidang itu vibes-nya beda banget ya. Beda sangat banget. Kalau Seperti sempro apa? itu ya kan kalau sempro kita bareng Bisa ya. bareng. Bareng Kebetulan waktu kita itu sempro bertiga. Oh, Kita iya. bareng dalam juga. satu ruangan itu ada 3 mahasiswa. Jadi lebih lebih santai Lebih gitu. luas, santai ya. Kalau pas sidang kan kita sendirian di dalam Kayak- dengan 3 penguji. Dengan gitu. 3 penguji. Jadi- Itu pun pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita kayak ngeblank, kadang nggak bisa jawab, gugup gitu. Merasa jadi kayak tahanan ya. Iya. Yang awalnya nggak pernah ngerasa deg-degan, di sana kita sendirian di depan deg-degan, Ya benar panas dingin. panas dingin. Apalagi pas ini kan pas sidang itu pengumuman kelulusannya itu kan nunggu semuanya selesai Oh iya. baru. Nah, habis sidang itu malah tambah ini. Iya. Jadi Malah Seperti tambah kayak deg-degan. ujian kedua. misalkan yang Mar ini nomor 1 kemudian yang Tias nomor 2 Ya nunggu Kita tes harus dulu. Nunggu tes selesai dulu. semua. Ya baru Kebetulan kan diumumin. kita 8 orang, jadi kita sampai sore itu Nunggu menunggu- 8 orang itu. Nunggu harus selesai. berarti yang sebelumnya setelah selesai sidang misal di urut pertama mereka keluar dari ruangan itu bukan tenang. Iya. Berarti masih pikirkan lulus apa tidaknya gitu kan. Apa enggak gitu. Dikasih nilai berapa di sama Iya. dosen penguji. Oke. Menurut DPU kita itu kalau hasilnya kurang dari 80 kita harus ngulang. Jadinya Harus kan ngulang. kita takut ngulang gitu. Oh begitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah yang 8 lulus semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. lulus semua dan dapet A. Dapat semuanya. Oke, teman-teman bisa dicontoh ya buat teman-teman yang akan sidang, mungkin bisa disimak nih dari Mbak Mar dan Mbak Tias. Oke, gambaran sidang sudah dan berikutnya tipsnya dari Mbak Tias Tipsnya. maupun Mbak Mar agar teman-teman bisa cepat lulus, cepat menggarap skripsi dengan fokus dan cepat seperti apa. Kalau tipsnya dari saya sendiri itu ya
Yang pertama, yang paling penting tuh kalian harus, kalau bahasanya anak sekarang itu gercep, gerak ya, cepat. gerak cepat. Misalnya waktu itu ya ada pengumuman nih pengajuan judul tanggal sekian. Nah kalian itu harus sudah buat nih judulnya apa ya, sama latar belakangnya juga apa gitu. Nah setelah pengajuan judul kan ditentukan DPA DPU nih. Nah setelah itu kalian nunggu ke fakultas minta surat tugas itu untuk DPA DPU, langsung deh hubungin mereka, langsung bimbingan bab 1. Bimbingan bab 1, habis itu ada yang salah langsung direvisi. Ada yang salah langsung direvisi, ada yang salah langsung direvisi. Gitu. Jadi Terus, jangan menunda waktu lah. Bener. Waktu berharga. Waktu ya memang berharga. kadang ya capek gitu, gak apa-apa capek, istirahat bentar nanti langsung dikerjakan lagi gitu. Gitu ya. Iya. Jadi intinya jangan menunda-menunda pekerjaan. Harus gitu. rajin konsultasi juga Konsultasi. ke pembimbing gitu. Gitu. Yep. Mungkin Kalau Mbak tips Tias. dari saya ya, saya dikasih tahu sama DPA saya, kebetulan DPA saya Bu Siti Salihah. Halo Bu Siti. Kebetulan DPA saya Bu Siti. Jadi saya itu dalam satu grup dikasih tips gitu, kalau misal kita bimbingan bab 1, kita harus garap bab 2 gitu. Kita bimbingan bab 1, kita garap bab 2. Gimana maksud? Kita bimbingan bab 1. Bab 1 dikasihkan nih ke Bu Siti. Nah, selama Bu Siti koreksi. Oh, iya ngerti. Oke. Kebetulan kalau untuk ke Bu Siti kita harus skripsi itu ditaruh ke rumahnya, tidak boleh maksudnya tidak langsung dikoreksi gitu kalau ke Bu Siti. Gitu. Nah, setelah bab 1 dikoreksi, kita garap bab 2 nih biar cepat. Selama itu dah ke bab 2 selesai, bab 2 direvisi, garap bab 3 Gitu jadinya kita, tak gitu ya. bisa cepet. Kalau saya sendiri bimbingannya Bu Lucy. Bu Lucy. Ya. Oke, bisa Halo, Bu disapa. Lucy. Halo Bu Lucy. Ya, kalau Bu Lucy itu sistemnya waktu itu untuk saya sendiri kan pas awal-awal bimbingan itu ya. Kebetulan masih saya sendiri yang hubungin Bu Lucy yang mau bimbingan gitu. Pas gitu. masih bab 1. Karena dapat duluan kartu izin Kartu penelitiannya. waktu itu. Jadi ya pas dapet itu langsung deh ke Bu Lucy. Biasanya Bu Lucy juga gitu, seperti Bu Siti ditaruh biasanya di sana. Nah kebetulan karena saya yang pertama dan satu-satunya waktu itu ya, jadi Bu Lucy tuh ya ke rumahnya langsung bimbingan, dikoreksi langsung pas ini, maksudnya dikasih tahu sama Bu Lucy. Lebih enak lah waktu itu. Berarti langsung ke rumahnya ya? Langsung ke rumahnya dan langsung ketemu langsung sama Bu Lucy gitu. Karena tiap dosen itu kan beda-beda. Beda-beda. Kemauannya sama pengennya itu apa di rumah, apa bisa di kampus gitu. Oke, siap. Jadi sekarang ini rasanya lebih plong, lebih fresh. Itu ya. Tidak ada beban ya. Alhamdulillah. Jadi ingin melanjutkan ke mana? Atau S2 atau apa? Kebetulan saya sendiri pengen cepet kerja. Ya. Sama sih, pengen cepet kerja juga. Nanti kalau misal sudah ada rezeki mungkin bisa lanjut S2. Nah betul, gak apa-apa kerja sambil S2. Buat kalian teman-teman yang pengen tahu tentang tips masuk S2, itu ada di episode sebelumnya di channel YouTube kita. Kalian coba deh lihat di sana tips masuk S2. Oke, jadi terima kasih ya Mbak Mar dan Mbak Tias udah Sama-sama. mau bincang-bincang santai Sama-sama. bersama kami di podcast kita. Oke, sedar informasi buat teman-teman di luar sana, bahwasanya gelombang kedua pendaftaran Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo telah dibuka. Jadi jangan lama-lama, tunggu apa lagi? Kami tunggu di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat Mbak Mar dan Sama-sama. Mbak Tias atas kehadirannya, dan saya ucapkan selamat sudah sidang dan sebentar lagi akan wisuda ya. 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 Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.